Sampurasun penonton PR. Perkenalkan, aku Namira yang di sini akan berbincang kecil nih. Tapi berbincang kecil ini pastinya aku kan gak sendirian ya. Melainkan aku akan mengajak salah satu dari atlet SEA Games yang udah menangin salah satu dari lomba Dragon Boat nih, yakni di SEA Games 2025. Kita langsung aja kali ya, sambut Kak Nurfani Feraliana. Izin perkenalkan, nama aku Nurfani Feraliana. Aku adalah atlet dayung Indonesia dan aku juga merupakan mahasiswa FPOK Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oke, sebelumnya gimana nih Kak? Apa kabar nih Kak? Mungkin teman-teman atau penonton PR pengen tahu gak sih kayak kabar kakak bagaimana gitu? Untuk kabar alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Sehat. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Nah, tapi Kak, kakak kan di sini memang dikenal sebagai statusnya sebagai atlet ya Kak. Nah, di luar dari itu, kakak itu kesibukannya itu sebagai apa sih Kak? Kalau untuk kesibukan aku ya, mungkin sebagai mahasiswa sih Kak. Sebagai mahasiswa okay. di sini gitu di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, baik-baik. Nah, kakak kan termaksud atlet dari Dragon Boat ya Kak. Nah, sebelumnya nih mungkin banyak dari penonton PR yang masih belum familiar nih. Sebenarnya kakak tuh waktu pertama kali mengetahui Dragon Boat itu tuh dari kapan sih Kak? Cemplungnya nih kapan gitu? Sebenarnya gini, waktu awal aku mengenal Dragon Boat ini, tepatnya mungkin di tahun 2020, pas waktu aku pertama kali latihan. Di 2020 itu, di tempat tinggal aku ya, di Pangalengan, di Kabupaten Bandung, itu ada fasilitas atau sebuah klub untuk latihan dayung. Gitu. Di situ aku pelan-pelan lihat latihannya gimana, terus mulailah aku ikut latihan, dan di situ ternyata ada persiapan untuk event daerah gitu. Waktu itu eventnya untuk BK Porda. Nah di situ aku mulai latihan ikut. Nah waktu itu aku mengenal Dragon Boat di situ. Oke, berarti memang awalnya tuh dari lebih ke UKM gitu ya Kak? Enggak sih, kayak atau daerah. Oh, lebih ke daerah gitu ya? Kabupaten Bandung. Oh, I see. Oke. Nah, tapi Kak, mungkin boleh diceritain kali ya ke penonton PR gitu. Sebenarnya Dragon Boat itu tuh olahraga yang seperti apa sih Kak? Karena kan aku melihat ya, kayak ada Dragon Boat sama pacu jalur ya. Itu terlihatnya tuh kayak mirip gitu. Padahal mungkin bisa jadi itu berbeda gitu. Mungkin Kakak yang lebih paham gitu terkait ini. Sebenarnya untuk Dragon Boat sendiri itu memang merupakan perahu tradisional gitu. Perahu tradisional memang nggak beda jauh sih sama pacu jalur, cuman pacu jalur itu kan ada tradisinya ya. Tradisi kalau untuk Dragon Boat itu ada perlombaannya di mana satu perahu besar yang isinya itu bisa sampai 10 sampai 20 orang dengan drummer dan skipper di belakang. Jadi untuk perlombaannya itu biasanya kita ada di jarak 1000 meter, 500 meter, dan 200 meter. Oke, gitu. Jadi tahu ya ternyata perbedaannya seperti apa gitu ya. Oke, itu berarti kan kayak gitu kan di Dragon Boat ini ya Kak, itu olahraganya tuh menuntut apa sih Kak sebenarnya ini Kak? Kalau untuk tuntutan di Dragon Boat, salah satunya fisik ya, yang pastinya fisik. Kita di Dragon Boat itu dituntut untuk mempunyai daya tahan, mempunyai kekuatan, kecepatan, karena di Dragon Boat sendiri kita mendayung bersama-sama dengan irama gitu ya, irama cepat. Jadi kita di situ dituntut harus mendapatkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, juga ritme sih. Ritme ya. Berarti kekompakan gitu. Karena yang aku perhatiin ya Kak, itu di depannya tuh kayak ada yang megang drum itu tuh untuk biar ritmenya tuh bareng-bareng gitu ya. Biar seirama gitu. Yang fungsinya yang orang di depan itu perannya biar kita seirama, mendayung sama-sama, dan juga mengingatkan kita untuk
posisi sama lawan gitu. Oh kayak gitu ternyata penonton PR nih. Jadi paham kan? Aku juga baru tahu nih kayak gitu. Aku kira kayak oh ya udah ternyata emang ada musiknya. Ternyata tuh memang untuk biar satu ritme, biar gitu. sevisi nih bareng-bareng gitu betul. ya. Ah kayak gitu. Tapi nih tadi kan kakak sempat berpikirnya tuh waktu 2020 ya kak. Itu baru ke kancah daerah. Kakak pernah kepikiran gak sih kak kalau Kak Eva ya dipanggilnya ya? Kak Eva aja nih, oke. Kak Eva sampai bisa ke kancah SEA Games kayak gini internasional gitu. Itu pernah kepikiran gak sih kak sebelumnya kak? Jujur aja nggak pernah sih kak, nggak pernah kepikiran sampai sejauh ini. Karena mendengar tim nasional Indonesia gitu, itu udah kayak wah berat banget nih, gitu kan? Berat banget, tuntutan fisik, mental. Mungkin aku harus punya semuanya itu kalau misalnya aku masuk tim Dragon Boat Indonesia. Waktu awal-awal itu aku ya udah fokus latihan buat di daerah aku aja gitu, nggak sampai kepikiran ke sana. Cuman pas aku latihan semakin ada progres kan, jadi disitulah aku mulai pengen kayak wah ini aku harus masuk SEA Games sih gitu, masuk tim Indonesia gitu. Wah perjuangannya berat banget ya penonton PR, sumpah merinding gitu loh kak, karena kayak dalam jangka waktu kurang lebih berapa tahun itu ya kak? Kalau udah 20 berarti itu sekitar udah 5 tahun kurang lebih ya kak? Betul. Wow udah langsung masuk ke internasional nih kancahnya, wow itu pasti berat gitu ya kak. Betul. Prosesnya. Nah tapi nih kan dengan proses yang berat itu kan pasti ada yang namanya konsistensi ya kak. Nah kenapa sih kak kakak tuh bisa jatuh cinta bahkan bisa konsisten hingga saat ini gitu kak dengan Dragon Boat ini? Untuk itu mungkin di Dragon Boat sendiri kan merupakan olahraga tim. Jadi di dalamnya itu Dragon Boat ini membuat aku bisa saling percaya satu sama lain sama temen, bisa bikin aku disiplin, entah itu disiplin waktu, disiplin mungkin pada kehidupan aku, pada diri aku sendiri. Itu sih yang bikin aku bertahan. Benar. Keren banget. Nah ini kan tadi kan ada proses-proses nih dari daerah gitu kan sampai ke tim nasional gitu. Nah proses seleksinya mungkin atau mungkin ada momen yang menurut kakak tuh paling diingat dari proses menuju tim nasional itu, mungkin boleh diceritakan ke penonton PR. Kalau bicara tentang proses pastinya panjang banget, panjang. Awal mula ya kak, aku ceritanya dari awal. Boleh. Awal mulanya itu 2020 aku ikut kejuaraan daerah dulu. Dari kejuaraan daerah aku masuk ke regional Jawa Barat. Terus aku masuk ke nasional. Dan kemarin terakhir aku mengikuti event nasional itu adalah PON di 2024. Alhamdulillahnya aku bawa pulang medali. Terus selang beberapa bulan ternyata ada pemanggilan Platnas, pemusatan latihan nasional, tepatnya di Jatiluhur. Nah alhamdulillahnya itu menjadi peluang aku untuk memperkuat di SEA Games. Oke berarti itu berawal dari PON dulu nih ya kak? Dengan PON terus ternyata tuh itu berarti seleksi dulu dong kak atau bagaimana? Oh berarti dari PON itu? Dari PON itu kita ada pemanggilan kan. Semua yang bermedali di PON itu dipanggil, orang-orangnya dipanggil dari berbagai provinsi. Ada yang dari Papua, Sultra, ada yang dari Jawa Tengah. Pokoknya kita semua berkumpul di satu tempat. Nah kita di situ latihan bareng-bareng. Sampailah di waktunya seleksi. Nah seleksi itu bertahap kak, secara bertahap dengan disaring terus menerus yang akhirnya mendapatkan tim inti. Nah alhamdulillahnya aku masuk tim inti kak. Alhamdulillah. Oke nih kak, pasti kan ada yang namanya tantangan tersendiri ya kak, apalagi di fase-fase awal kakak ini berlomba gitu. Ada gak sih kak yang bener-bener kayak paling berasa gitu tantangan, inilah tantangan atlet nih ternyata kayak gitu. Apa tuh kak, boleh diceritain mungkin? Banyak banget ya kak, banyak banget. Kalau misalnya di aku latihan kayak melawan diri sendiri aku, itu
pasti tantangan banget sih melawan diri sendiri, kayak capek latihan, aku harus melawan itu semua gitu. Meskipun badan udah capek latihan nih hari ini, terus aku ngerasa besoknya tuh belum pulih badan aku, tapi kita tetap harus ngejalanin itu latihan gitu. ya? Iya, harus tetap terus ngejalanin gitu. latihan. Iya, betul. Tapi lanjut Kak, apakah Kak ada sempet keraguan gitu saat di momen-momen itu? Kayak keraguan, aduh lanjut gak ya? Atau aduh capek banget gitu, Iya, pengen berhenti aja deh gitu? Atau lebih kayak mungkin ini bagian dari perjuangan atau bagaimana tuh? Lama banget sih pastinya ya. Pasti ya, iya Lama banget. benar-benar normal ya. Soalnya pas aku ngerasa lagi capek banget, kayak aku mikir, ini bener gak ya pilihan aku kayak gini gitu. Apalagi pas masa-masa kuliah pertama kan, aku belum biasa dengan kehidupan itu, bolak-balik dengan motorku yang ini bolak-balik ke tempat latihan ke Bandung gitu kan. Aku ngerasa pilihan aku bener nggak sih aku prioritasin atlet gitu ya daripada studi aku. Tapi aku balik lagi sih, nggak apa-apa lah, ini kan yang aku pilih gitu, yang aku mau ini. Orang lain ngeliat aku kayak, ih aku mau kok loh jadi kamu gitu, kalau gitu ke orang lain tuh. Tapi masa aku nyanyain gitu. Nah itu balik lagi sih, ini proses dari seorang atlet. Berarti Kak, tadi Kakak sempat mention juga kan perihal struggling mungkin ya, kayak dari tempat latihan juga di perkuliahan itu emang jaraknya tuh gimana sih Kak? Kakak latihannya juga di mana gitu? Kayak bisa sampai capek gitu bawaannya. Jauh kah gitu atau bagaimana? Untuk latihan timnas sendiri itu ada di Purwakarta, di Jatiluhur tepatnya, dan aku kuliah di Bandung. Jadi waktu itu aku kalau misalnya libur latihan harusnya dipakai untuk istirahat dan recovery, aku berangkat ke kampus. Nah itu sih Kak, capeknya di situ. Nah tadi kan berarti Kakak sekarang masih kuliah nih ya? Iya masih. Pernah gak sih Kakak tuh punya kayak mungkin jadwal kuliahnya nih aduh bentrok gitu dengan latihan atau pertandingan gitu. Nah biasanya nih cara Kakak mengatasinya nih bagaimana? Kalau untuk bentrok sama latihan itu sering banget. Biasanya aku mengatasinya dengan komunikasi sih. Yang penting komunikasi intens sama dosen, dan aku mengatur waktu sedemikian rupa agar semuanya terbagi dengan rata gitu, seimbang gitu. Biasanya aku temuin dosen ke kampus untuk mengurus perizinan, dan alhamdulillahnya dari pihak dosen maupun dari pihak kampus itu sangat mendukung aku gitu. Gak ada kesulitan atau apapun, semuanya lancar, dan aku pun latihan jadi tenang gitu Kak. Gitu sih. Oke, berarti ini dari segi lingkungan Kakak tersendiri nih, itu berarti bagaimana ya? Kayak mungkin mendukung Kakak kah gitu, apalagi juga mungkin boleh dimulai dari keluarga atau mungkin lingkungan pendidikan Kakak, pertemanan gitu, boleh diceritain. Kalau untuk itu mendukung ya, sangat mendukung, apalagi keluarga saya sangat mendukung penuh kepada saya, dan untuk teman-teman juga di kampus. Mereka emang support system terbaik sih, kayak ngebantu aku misalnya ada tugas, dikasih tahu lah aku ya gitu. Teman-teman aku, keluarga aku sangat mendukung sih. Keren banget deh kayak gitu. Tapi pasti sih harus didukung ya, apalagi kan ini udah atlet nasional ya. Berarti waktu Kakak masuk ke tim SEA Games nih, pasti kan ada pengumumannya nih. Nah reaksi pertama Kakak tuh kayak gimana? Terus pasti kan Kakak sempet ada kayak perbedaan latihan yang signifikan tuh, nih boleh banget nih diceritain. Kalau untuk itu pasti rasanya yang pertama seneng ya kan, masuk timnas nih gitu, masuk tim SEA Games nih, pasti seneng banget. Yang pastinya bangga sama diri sendiri. Tapi di sisi lain aku juga kayak, aduh ini tanggung jawabnya pasti berat, aku nggak boleh nih main-main gitu kan. Yang dulunya biasanya latihan tenang-tenang aja, ini jadi ada tekanan gitu kan, jadi ada tuntutan aku gitu. Itu sih paling.
Oke, jadi lebih ada pressure gitu ya Nah, Kak? iya betul. Oke. Nah, dari 3 medali nih Kak, Kakak kan udah dapet 1 emas ya kan, habis itu 2 perak, waduh disabet tuh semuanya ya Kak. Mhm. Nah, itu tuh ada gak dari ketiganya nih lomba mana nih yang paling membekas gitu di antara ketiga itu? Semuanya sih nggak bisa aku lupain ya, semuanya Pasti membekas sih. ya. Mhm. Cuman di momen lomba yang paling aku nggak bisa lupain itu Mhm. saat aku naik podium tertinggi sih Kak, nggak bisa aku lupain itu, kayak Pasti. bangga gitu, Mhm. terharu apalagi kirim bawa nama Indonesia ya, bukan nama daerah lagi. Betul 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 betul. Apa nih yang terlintas di kepala Kakak nih saat menyadari kalau Indonesia itu berhasil juara? Ini kan yang tadi tuh ya, apa yang Kakak pikirkan gitu pertama? Pastinya bangga lah, bangga Pasti sih. bangga Betul. sama diri sendiri, sama tim. Kita latihan bertahun-tahun, kayak rasanya terbayarkan gitu Kak. Oh, betul betul. Latihan kita bertahun-tahun, ada hasilnya gitu. Makanya kita bener harus percaya sama proses itu, gak mengkhianati hasil sih. Benar-benar berarti sampai nangis tuh ya Kak, Iya, kayak gitu. pasti bener. Bareng-bareng gitu sama Iya. yang lain gitu ya, kebersamaannya pasti ada banget ya Iya. Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kan dari tadi kita ngomong kalau emang ya Dragon Boat ini tuh memang harus kompak gitu. Nah, kunci dari kekompakan dari tim Dragon Boat ini tuh bagaimana Kak? Apalagi kan ini kancahnya tuh dari nasional dulu ya, itu kan pasti kan beda-beda provinsi. Iya. Nah, cara kalian itu menyamakan satu visinya itu bagaimana? Kalau kunci kekompakan, dalam satu tim itu terdiri kan dari 10 sampai 20 orang. Nah, di dalam perahu itu kita harus banyak kepala kan Kak, Betul. banyak ego, banyak pendapat. Kita harus menyamaratakan semua pendapat itu menjadi satu visi, satu pendapat, satu tujuan. Yang pastinya itu emang susah banget ya, susah banget karena emang orang tuh beda-beda pendapat, beda-beda misi. Cuman kita kembali lagi sih sama tujuan kita. Apa nih tujuan kita? Kita mau emas di SEA Games, berarti kita harus turunin ego kita masing-masing dong. Harus saling percaya, saling rangkul gitu kan. Ya itu sih Kak. Benar-benar. Nah, kalau untuk rutinitas, berarti kan itu ada rutinitas dong ya Kak, untuk latihan gitu. Kalau misalnya di Dragon Boat sendiri nih, di timnas itu latihannya itu seperti apa sih Kak? Kayak berat kah gitu? Atau apa gitu biar kita ada bayangan gitu, gambaran? Kalau untuk rutinitas latihan, itu kita latihan setiap hari. Dan biasanya kita kalau ada event seperti itu, kita latihan dari jauh-jauh hari, bisa sampai bertahun-tahun. Kita latihan setiap hari, mungkin off latihannya itu hanya 1 hari untuk kita recovery ya. Setiap hari latihan bisa sampai 2 sampai 3 kali sesi latihan, pagi, siang, sama sore. Nah, di dalam latihan itu kita melatih fisik kita dengan kalau atlet dayung, lari, gym, terus kita latihan teknik di air dengan perahu. Kita latihan strategi lomba, latihan taktik, gitu semua aspek latihan berlatih sih. Wah, itu berarti mentalnya sangat naik turun tuh ya Kak, kayak gitu ya Kak? Betul. Wow. Tapi kalau dari fisik sendiri nih Kak, Kakak pernah gak ngalamin suatu hal atau mungkin cedera gitu dari latihan fisik yang mungkin aja bisa dibilang berat itu? Alhamdulillahnya sih kalau cedera berat ya belum pernah. Cuman kalau cedera ringan itu pernah aja. Karena kan latihannya juga berat. Kalau gym kita intensitasnya kita selalu tinggi. Di air juga begitu, volume dan intensitasnya tinggi terus menerus gitu kan. Jadi pasti ada pernah cedera ringan. Tapi kalau cedera berat sih belum pernah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Berarti memang dikuatin itu di tangan dong Kak? Bagaimana Kak kalau di... Betul, kalau kita dominasinya sih ya upper sama lower juga sih harus kuat kita. Pokoknya semua aspek tubuh kita emang dikuatin sih Kak. Wow, keren. Nah tapi nih itu kan berarti tadi yang aku mention ya kalau mental tuh pasti sangat diuji di sini ya.
Gimana cara kakak untuk bisa menjaga mental itu? Apalagi kan terkadang mental itu sangat bisa mempengaruhi performa gak sih kak? Betul. Iya, itu bagaimana tuh kak cara kakak menanggulanginya? Kalau untuk misalnya performa aku turun nih, gimana kan cara mental aku tetap baik? Betul. Aku biasanya mengatasinya dengan yang pertama, aku nerima diri sendiri dulu, nerima keadaan aku sekarang, dan nggak tanpa nyalahin diri aku sendiri gitu loh. Oke. Tapi aku juga Baik. suka nanya, kayak kenapa sih aku latihan nggak kayak biasanya gitu, juga rasa kayak gitu, dan juga rasa kecewa. Aku dari situ biasanya ngobrol sama pelatih, sama teman-teman aku, dan dari situ aku dapat sudut pandang lain dari mereka. Kadang ternyata sudut pandang itu gak seburuk yang aku pikirkan. Menurut aku faktor dari lingkungan aku juga mempengaruhi sih ke mental aku gitu. Tapi di situ aku gak ngilangin rutinitas aku latihan, aku tetap latihan, aku tetap istirahat kayak biasa. Dan disitulah mungkin mental aku balik lagi kayak biasa. Biasanya mental baik, performa juga ikut membaik. Berarti lebih ke karena merasa mungkin pas lagi di naik turun banget nih mentalnya, tapi karena mengingat ini juga merupakan tanggung jawab dan juga ada tujuan tersendiri, jadinya kayak kembali lagi nih, udah kita harus mau nggak mau nih mental kita harus terus baik agar performanya ikut baik seperti itu. Karena itu juga proses kita yang harus laluin gitu. Iya benar. Gak bisa kita nggak mau gitu, nggak mungkin atlet performanya naik terus kan. Semua atlet juga pasti ngerasain gitu kak performanya turun. Tapi gimana caranya kita aja buat ngejaga itu. Oke, baik nih. Kalau demikian kan berarti perlu juga ya yang namanya apresiasi dari lingkungan ya kak. Nah, untuk Dragon Boat ini kan bisa dibilang merupakan lebih ke olahraga yang cukup anti mainstream gitu, ya kan kak. Nah, menurut kakak nih apresiasi dari lingkungan apakah sudah cukup gitu, atau mungkin dari lingkungan yang ranahnya lebih luas gitu, itu bagaimana kak ke atlet Dragon Boat? Kalau ditanya cukup atau belum, alhamdulillahnya di Dragon Boat sendiri sudah ada apresiasi dan patut disyukuri ya yang pastinya. Dan saya juga alhamdulillahnya dan berterima kasih kepada pengurus gitu ya, PB Potsi, federasi kita, Federasi Dayung, juga pelatih-pelatih yang sangat profesional melatih kita. Itu sangat berharga sih buat kita sebagai atlet. Alhamdulillah kalau demikian. Oke nih kak, ini aku sekarang pengen mention karena kita sama-sama perempuan gitu kan. Aku pengen tanya nih kak, sebagai atlet perempuan nih, apakah kakak tuh pernah gitu merasa diremehkan di lingkungan sekitar gitu, atau mungkin kayak disepelekan gitu karena menjadi atlet perempuan gitu? Itu sih pernah ya, yang pastinya pernah banget kita. Dan rasanya itu kayak apa gitu di hati kak ya. Kalau dibilang disepelekan sih pernah, apalagi di kampung aku kan. Oke. Masih ada berarti ya stereotip kayak gitu ya? Kayak kok bisa mungkin, tapi stereotipnya bentuknya seperti apa kak? Kayak nggak usah lah, ngapain perempuan prestasinya tinggi-tinggi gitu kan. Kayak perempuan tuh nggak sekuat laki-laki gitu. Wow, itu nyesel banget ya kak, nyesel banget ya. Kayak aku ngedengerin juga, ya Allah kok gitu, kecewa banget gitu. Kok masih ada orang-orang kayak gitu loh. Bener. Ternyata realitanya masih ada ya kak, bahkan di lingkungan atlet sendiri gitu ya, depan mata sendiri tuh masih ada. Wow, nah berarti kan kalau kayak gitu apa nih yang pengen kakak buktikan gitu lewat prestasi ini ke mereka gitu? Kalau untuk itu sih prestasi sendiri sih yang bicara ya. Prestasi sendiri yang bicara. Mungkin aku juga nanggepinnya gak apa-apalah jadi motivasi aku aja gitu. Nah, menurut kakak sendiri,
penting gak sih sebenarnya representasi dari atlet perempuan di olahraga air ini di Dragon Boat ini? Penting banget sih Kak, penting ya menurut aku, karena agar atlet-atlet perempuan itu gak takut gitu buat bermimpi, gak takut gitu disepelein, gak apa-apa, itu kayak buat motivasi, buat lonjakan kita ke depannya aja gitu. Biar gak takut ya. Sekarang soalnya perempuan-perempuan kan hebat-hebat ya, bisa prestasinya tinggi, gitu, sekolah tinggi gitu. Artinya kakak juga bisa melewati 500 meter ya kak? 500 meter, 200 meter, 1000 ya kak? Betul. Wow, menakjubkan. Nah, SEA Games sudah digapai nih. Kakak pernah nggak kayak kepikiran, aduh aku pengen next target apa nih selain SEA Games gitu selanjutnya? Kalau target itu banyak ya yang pastinya. Apalagi sekarang aku udah melewati SEA Games. Mungkin target kedepannya aku berharap untuk mengikuti Asian Games. Wow, Asian Games nih. Kita tunggu ya. Semoga aja. Amin. Oke, tapi kalau selain itu nih, ada gak sih mimpi yang belum kakak capai? Kalau mimpi yang belum aku capai, banyak sih Kak ya. Mimpi-mimpi aku selain jadi atlet, aku bermimpi suatu hari nanti aku bisa berkontribusi lebih banyak di bidang olahraga dan aku bisa bermanfaat gitu bagi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bahas dari segi ekosistem dari Dragon Boat ini sendiri. Menurut Kak Eva nih, menurut kakak ekosistem dari Dragon Boat Indonesia yang sekarang ini tuh apakah sudah cukup atau mungkin kayaknya perlu ada yang diperbaiki deh gitu, mungkin boleh di-mention. Kalau untuk ekosistem sampai sejauh ini ya Kak, menurut aku sudah sangat luar biasa dari segi pembinaan. Kita pembinaannya cukup panjang dan segi apresiasi dan kita memiliki pelatih-pelatih yang sangat berpengalaman dan sangat profesional, jadi aku bersyukur banget sih. Udah luar biasa ya berarti ekosistemnya. Dragon Boat Indonesia udah luar Oke, biasa, udah terbaik juga. Terbaik. Nah, Leslie nih, kakak bisa nih sampaikan mungkin ke penonton PR gitu ya, untuk pesan-pesan anak muda seperti kita nih, especially mungkin ke perempuan atau mungkin pengen ke umum juga boleh, yang pengen jadi atlet tapi tuh kayak masih ragu gitu. Oke, boleh disampaikan. Pastinya sih pesannya singkat aja ya Kak. Boleh singkat saja gitu. Oke. Buat yang ragu gitu sama diri sendiri, kalian jangan ragu, jangan takut gagal sebelum mencoba. Gitu sih. Siap, waduh. Harus berani. Keren banget. Oke, mungkin segitu aja kali ya, cukup banget dari aku Kak Eva. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang udah disampaikan dari Kak Eva, kita sudah berbincang banyak ya. Ini menjadi motivasi untuk penonton PR sekalian dan juga bisa target-target yang Kak Eva inginkan itu akan tercapai di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Kak Eva. Terima kasih banyak. Iya, oke. Baik, sampai jumpa di another video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.